Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Swastiastu. Ya, salam kebajikan. Budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Syafin Hadijah Mahmud. Perkenalkan, nama saya Naila dengan NIM 24 10 11 60 29. Pada kesempatan kali ini, kami berdua ingin menjelaskan mengenai pajak spesifik, pajak proporsional, dan juga pajak maksimal. Ya, jadi pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai pajak spesifik adalah pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang yang menyebabkan harga jual barang tersebut naik karena setelah dikenakan pajak, produsen akan mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen yaitu dengan menaikkan harga jual. Akibatnya, harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi daripada harga keseimbangan yang sebelum pajak. Di lain pihak jumlah keseimbangan yang menjadi lebih besar. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari pajak spesifik. Jadi diketahui KID-nya sama dengan 120 dikurang P. GS-nya sama dengan 5P dikurang 60. T-nya diketahui 12 per unit. Lalu, langkah pertama kita ke KID terlebih dahulu. Jadi, kalau diketahui Q-nya 0, maka P-nya sama dengan 120. Kalau Q yang 0 berarti P 120. Nah, cara ngitungnya tuh gini. 120 dibagi 1 sama dengan 120. 120 dikali 1 sama dengan 120. Jadi yang atas ini dibagi, yang di bawah ini dikali. Terus kita tinggal balik aja. Kita cari PD-nya. Jadi cara cari PD itu tinggal dibalik aja guys. Kayak kan ini kan KD sama dengan 120 dikurang P. Nah, tinggal balik jadi PD sama dengan 120 dikurang Q gitu. Terus kita yang ke QS kan 5P dikurang 60. Nah, sama kayak yang tadi yang KD. Jadi kalau Q0 berarti P yang dicari. P-nya berarti 12 dari 60 bagi 5 sama dengan 12. Kalau P yang 0 berarti Q yang dicari 12 kali 5 sama dengan min 60. Terus kita cari PS-nya. PS itu kan harga sebelum pajak kan. Jadi caranya tuh QS 5P sama dengan 5P kurang 60, QS plus 60 sama dengan 5P. PS sama dengan 1/5 Q tambah 12 dari gara-gara semua yang 5P 60 sama ini sama-sama dibagi 5. Ketemu nih harga sebelum pajak sama 1/5 Q tambah 12. Terus kita cari PS aksen terlebih dahulu. Nah, rumus PS aksen itu adalah PS ditambah si T per unit ini kan. Nah, masukin deh PS aksen sama dengan PS-nya kan 1/5 Q tambah 12 ditambah T. PS aksen sama dengan 1/5 Q tambah 12 tambah 12. Nah, ketemu hasil PS aksennya. PS aksen sama dengan 1/5 Q ditambah 24. 12 tambah 12 sama dengan 24 gitu. PS aksen ini adalah harga sesudah pajak. Kayak gitu guys. Terus kita cari E. E ini adalah titik keseimbangan sebelum pajak. Jadi QD sama dengan QS. QD-nya kan 120 dikurang P. QS-nya 5P kurang 60. 120 tambah 60. 60-nya pindah ruas jadi plus. Terus sama dengan 5P tambah P. 5P-nya pindah ruas jadi plus. Jadi 120 tambah 60 sama dengan 180. 5P tambah P jadi sama dengan 6P. 180 bagi 6 sama dengan 30. Jadi ketemu nih PE-nya sama dengan 30. PE adalah harga keseimbangan sebelum pajak dan kita cari QE-nya. QE-nya 120 dikurang 30. 120 dikurang si PE ini. Jadi sama dengan 90. QE itu adalah jumlah keseimbangan sebelum pajak. Itu kita nyari si E aksen. E aksen adalah titik keseimbangan sesudah pajak. Rumusnya PD sama dengan PS aksen. PD-nya kan 120 dikurang Q, masukin. Terus PS aksennya 1/5 Q tambah 24 yang ini. Jadi 1/5 Q tambah 24. Terus 24-nya pindah ruas jadi min 110 dikurang 24 sama dengan 1/5 Q tambah Q. Terus ini dikurang 120 dikurang 24 sama dengan 96. 1/5 Q tambah Q sama dengan 6/5 Q. Terus kita cari si Q aksen ini, Q E aksen. Nah, Q E aksen adalah jumlah keseimbangan sesudah pajaknya. Dicari, masuknya 96 dikali
Harusnya kan 6 per 5 kan guys, maka tapi dibalik jadi 5 per 6. Jadi 9, jadi 96 dikali 5 per 6, 96 bagi 6 kan 16, coret ya kan, 16 jadi kali 5 sama dengan 80. Ketemu nih QE aksennya 80. Terus kita ke PE aksen. PE aksen itu masukin yang si PS aksen ini yang seperlima kita tambah 24 masukin ke sini. Terus yang Q-nya ini diganti sama si 80. Jadi dimasukin jadi seperlima dikali 80 tambah 24 sama dengan 40. Nah, PE aksen ini adalah harga keseimbangan sesudah pajak. Terus baru deh kita nyari si TK, TP, dan T, jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah. Nah, terus ini bukan ini T bukan jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah, ya salah. Nah, kita nyari yang si TK ini. TK ini adalah rumusnya PE aksen dikurang PE. PE aksennya 40 dikurang 30 sama dengan 10. Nah, si TK ini dikali dulu sama si QE aksen. 10 kali 80 sama dengan 800. Terus TP ini jumlah pajak yang beban pajak yang ditanggung oleh produsen. Rumusnya T dikurang TK. T-nya 12, T-nya 10. Jadi TK-nya 10, jadi 11 dikurang 10 sama dengan 2. 2 ini dikali juga sama si V ya. 2 dikali 80 sama dengan 160. Nah, ini cari T, yaitu 12 si T ini dikali sama QE aksen. 12 kali 80 sama dengan 960. Nah, 800 ditambah sama 160 sama dengan 960. Nah, hasilnya tuh harus sama ya guys, kayak nggak boleh beda gitu, harus balance gitu. Nah, itu baru deh kita buat kurvanya kayak gini guys. Tuh kurvanya kayak gini gitu. Selanjutnya ada pengaruh pajak proporsional terhadap equilibrium. Pajak proporsional adalah pajak yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari harga jual, bukan ditetapkan secara spesifik per unit barang. Dalam keseimbangan pasar, pajak akan mempengaruhi atau mengurangi jumlah penawaran atau supply. Lanjut ke pajak proporsionalnya dengan pajak 25%. Nah, kita ambil PD sama dengan 120 kurang Q PS sama dengan 1/5 Q tambah 12. Ini diambil dari mana? Dari pajak spesifik yang tadi. Yang ini sama yang ini. Kita ambil, kita masukin ke pajak proporsional. Nah, habis itu kita cari PS aksennya. PS aksennya berarti sama dengan 1/5 Q tambah 12 tambah 1/4 P. 1/4 P dari mana? Dari sini. Dari pajak yang ini. 25% itu sama dengan 1/4 kalau dalam pecahan. Nah, terus lanjut. Ini kenapa bisa kayak begini? Kenapa bisa 3/4? Karena 1/4-nya dipindah ke kiri. Nah, jadinya 3/4 P sama dengan 1/5 Q tambah 12. PS aksen sama dengan 4/15 Q tambah 48/3. Itu dari mana? Dari sini. Ini dikali ini, dikali ini. Ini dikali ini, habis itu dibagi 3. Nah, habis itu jadilah sekian. PS aksen sama dengan 4/15 Q tambah 16. Karena 48 bagi 3 sama dengan 16. Jadi, jika Q sama dengan 0, maka P-nya 16. Jika Q sama dengan min 60, maka P-nya sama dengan 0. Lanjut ke E-aksen. E-aksen itu adalah titik keseimbangan sesudah pajak. Nah, aksennya itu diambil dari PD sama dengan PS aksen yang udah diiniin pajaknya. Yang ini nih. Nah, terus tinggal masukin aja. Nah, habis itu ini Q-nya berpindah ke kanan. Nah, ini yang 16-nya pindah ke kiri. Jadinya hasilnya 104 sama dengan 19/15 Q. Nah, QE-nya hasilnya 82,1. Nah, PE-nya ini tinggal masukin aja dari yang ini.
Nah, hasilnya PE-nya itu 37,88. Nah, habis itu kita cari TK-nya. TK itu apa? Beban pajak ditanggung konsumen. Nah, TK-nya itu diambil dari PE aksen sama dengan PE. Berarti 37,88 kurang 30. Nah, habis itu hasilnya 7,88 dikali 82,1. Nah, hasilnya sekian. Kenapa dikali kenapa dikali sekian? Karena hasilnya ini ditambah ini harus sama dengan sekian. Gitu, guys. Nah, bisa kita cari TP. TP itu adalah beban pajak yang ditanggung oleh produsen. Berarti 9,47 dikurang 7,88, hasilnya 1,59 dikali 82,1. Nah, hasilnya itu 130,539. Nah, habis itu pajak totalnya yang diterima oleh pemerintah, jumlah pajak yang diterima oleh pemerintahnya, cara nyarinya pajak dari yang mana tuh tadi? Pajaknya 9,47 dikali 82,1. Nah, hasilnya sekian. Nah, kita coba jumlahin 646,948 kita jumlahin sama 130,539. Hasilnya bakal sama yang ini. Nah, habis itu kita masukin ke kurvanya. Nah, ini kurvanya ya guys. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada pengertian pajak maksimum. Jadi, pajak maksimum adalah dalam matematika ekonomi merujuk pada tingkat pajak tertinggi yang dapat dikenakan oleh pemerintah tanpa menyebabkan distorsi signifikan pada perilaku ekonomi individu atau perusahaan. Ini menyakup pertimbangan mengenai bagaimana pajak dapat mempengaruhi keputusan konsumsi, investasi, negara, dan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika pajak terlalu tinggi, bisa mempengaruhi insentif untuk bekerja atau berinvestasi sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Pajak maksimum idealnya harus ditentukan berdasarkan analisis, elastisitas permintaan, dan penawaran serta pertimbangan efisiensi ekonomi. Dalam matematika ekonomi, penerimaan pajak maksimum adalah kondisi T aksen sama dengan 0. Gimana kalau misalnya T-nya belum diketahui atau pajak maksimumnya belum diketahui? Caranya, kita masukin dulu soalnya. PD sama dengan 12 kurang Q. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 12. Nah, jika Q sama dengan 12, maka P-nya sama dengan 0. Nah, habis itu masukin soalnya lagi. PS-nya sama dengan Q tambah 2. PS aksennya Q tambah 2 tambah T. Kenapa T doang? Karena kan ini belum diketahui. Nah, jadinya nanti ini didiemin aja dulu ya guys ya. Kita cari yang kesininya dulu. Nah, ini E sama dengan PD sama dengan PS. Nah, PD-nya itu ambil dari yang ini. PS-nya itu ambil yang ini. Oke. Nah, habis itu kita pindah-pindahin ruas aja. Nah, 12 dikurang 2 sama dengan 10. Nah, Q tambah Q sama dengan 2Q. QE-nya sama dengan 5 karena 10 dibagi 2 sama dengan 5. PE-nya sama dengan 7 karena 12. 12 dikurang 5 sama dengan 7. Jangan kesini dulu ya guys. Kesini dulu. Cari T-nya. T-nya itu caranya pakai yang ini. Ini dapat dari mana? Dapat dari pajak. Iya. Ya, ya kan? 10 dikurang 2Q dikali Q. Nah, jadinya 10Q dikurang 2Q pangkat 2. Kenapa bisa 2Q pangkat 2? Karena 2Q kali Q. Jadinya akar kuadrat ntar. Pangkat 2 maksudnya.
Nah, habis itu T maksimalnya sama dengan T aksen sama dengan 0. Nah, habis itu 10 dikurang 4Q. 4Q dari mana? Dari sini. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, habis itu 2 dikurang 1 sama dengan 0. Jadinya 4Q pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi 4Q pangkat 1. Ya, jadinya 10 dikurang 4Q sama dengan 0. Nah, habis itu 10 sama dengan 4Q. Nah, 4Q-nya pindah ruas, jadi 10 dibagi 4. QE-nya sama dengan 10 dibagi 4, hasilnya 2,5. Nah, P aksennya sama dengan 12 dikurang Q. Q-nya itu pakai yang ini, 2,5. Nah, P aksennya sama dengan 9,5. Nah, habis itu lanjut ke sini. Nah, terus ini kita mencari E aksennya dulu. Nah, E aksen sama dengan PD sama dengan PS aksen. PD-nya kan tadi dari soal kan 12 dikurang I. Ini dari sini tuh. Dengan PS aksen. PS aksennya mana nih dari sini? Nih. Nih PS aksen Q plus 2 tambah T. Nah, masukin Q plus 2 tambah T. 12 dikurang ini kan 10. Nah, 12 dikurang 2 sama dengan 10. Nah, 2-nya di sini Ki tambah Ki sama dengan nih, Ki ini sama dengan 2Ki. Nah, plus T. Terus kita cari T-nya. T sama dengan masukin yang ini. 10-nya pindah ke sini. 10 dikurang 2Ki. T sama dengan 10 dikurang 2 dikali 2,5. 2,5 dari mana guys? Dari tadi nih, yang tadi Naila jelasin. Dari situ. Kan 2,5. Nih, dari Ki aksen. Dari situ ya guys. Nah, lanjut naik. Bawah-bawah. Nah, terus sudah tuh tinggal kalian jumlahin. Atas. Atas tuh. Nah, kalian jumlahin. Nah, tuh T sama 10 dikali dikurang 2. Sebenarnya kali 5 dengan T-nya 5. Nah, ketemu ya guys, T-nya 5. Nah, tuh nyari TK-nya. TK-nya. Nah, TK-nya sama dengan PE aksen dikurang PE. PE aksen tadi kan 9,5, sedangkan PE-nya 7 ya kan. Dan 9,5 dikurang 7 sama dengan 2,5. 2,5 dikali dulu sama QE aksen. QE aksennya tadi sama dengan 2,5 juga. Jadi 2,5 dikali 2,5 sama dengan 6,25. Terus yang TP-nya. TP-nya sama dengan T dikurang TK. T ini kan udah ketemu kan tadi 5. TK-nya tadi udah ketemu nih. TK-nya 2,5 nih yang ini. Tuh. Jadi dikurang 2,5 sama dengan 2,5. Sama juga guys, 2,5 dikali sama Ki aksen dulu. Ki aksen tadi kan sama dengan 2,5 juga kan. Berarti 2,5 dikali 2,5 sama dengan 6,25. Nah, kita nyari yang T besarnya. T yang diperoleh kita belum tahu kan T-nya berapa tuh. Nyari yang T besar. Nah, T-nya itu sama dengan T kecil dikali Ki aksen. Sama dengan T kecil tadi 5 kan. 5 dikali sama Ki aksen 2,5 sama dengan 12,5. Habis itu setelah kita dapat semuanya, kita baru dibuat kurva guys. Makanya kayak gitu ya guys. Tuh, jadi kalau misalkan ya kayak gitu lah, kalau misalkan banyak makhluk pasti kurvanya tuh selalu kayak gini. Gimana sih? Pokoknya gini lah tuh. Kayak berhimpit gitu guys. Nah, jadi T-nya itu sama dengan 5. Selesai. Dan penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.